Halo rekan-rekan kampus keadilan, selamat datang dalam konten Dialog Masa Kampus Part 2. Kali ini Kementerian Advokasi SEMA STHB melakukan Dialog Masa Kampus dengan konsep podcast yang sebelumnya diskusi daring via Zoom. Nah, untuk teman-teman yang baru mengikuti kegiatan ini, Dialog Masa Kampus adalah program yang dikonsep untuk mewadahi teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung, khususnya tingkat akhir, dalam bentuk penyaluran pengetahuan akademik. Sesuai permintaan teman-teman semua, malam ini kita akan membahas topik tentang apa saja atau seperti apa dunia profesional hukum dan bagaimana bila sarjana hukum ingin menjadi seorang entrepreneur atau business owner. Untuk pembahasannya, kami menghadirkan dua pemantik yang ahli dalam bidangnya, yakni dosen tercinta kita di Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bapak Irwan Sugiarto, SNM, dan demisioner kebanggaan kita, Kang Raffi Ahmad Subagja, SH, yang saat ini sedang menempa masa pendidikan atau analis penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Nah, baik, langsung saja kita memasuki ke dalam pembahasannya yang akan dimulai dengan pembahasan terkait business owner atau entrepreneur. Ya, mungkin di segmen satu kali ini kita akan membahas tentang entrepreneur nih kawan-kawan semua. Nah, mungkin teman-teman semua penasaran, kenapa nih kita bawa topik tentang entrepreneur? Jadi, sesuai yang sudah kita tahu ya teman-teman, di era pandemi ini, dampak dari pandemi COVID-19 ini banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan di PHK. Dan juga dari situlah mereka memulai untuk mencoba memulai membangun bisnis atau usahanya sendiri. Apalagi saat ini teknologi yang ada itu sudah sangat maju ya teman-teman. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita yang ingin mencoba memulai bisnis yang baru ini. Nah, saya juga mencatat data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UMKM. Jumlah pengusaha di Indonesia ini meningkat loh teman-teman, dari yang tadinya ada 1,67% menjadi 3,10% dari total jumlah penduduk Indonesia yang saat ini ada 225 juta. Nah, mungkin teman-teman semua juga pengen nih membuat usaha, membangun usahanya sendiri. Nah, mungkin juga penasaran seperti apa sih caranya kalau kita mau memulai sebuah usaha. Maka dengan inilah kita mengangkat topik tentang entrepreneur di Dialog Pasca Kampus yang kedua ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja mulai ya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya Pak Irwan. Boleh kali Pak dijelaskan sedikit apa sih itu entrepreneur? Barangkali ada teman-teman yang masih belum memahami apa itu entrepreneur. Untuk Pak Irwan, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih kepada Siva, Imelda, ya, Kang Raffi juga. Apa kabar Kang Raffi? Siap Pak, alhamdulillah. Jadi sebenarnya menurut saya kalau entrepreneur atau kewirausahaan, saya yakin teman-teman atau adik-adik di mahasiswa juga sudah mulai mencoba. Kalau saya lihat dari IG-nya atau status WA-nya, mereka sudah mencoba memulai apa itu entrepreneur ya. Seperti kita ketahui bahwa menjadi wirausaha ini adalah salah satu pilihan yang bukan hanya dapat menjadi sumber rezeki bagi sang wirausaha, tetapi dapat juga menjadi pintu rezeki bagi orang lain. Nah, berwirausaha dapat menjadi solusi untuk berbagai persoalan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Seperti tadi yang Asifa katakan, di tengah COVID pandemi ini, banyak pekerja yang di PHK juga, bahkan pengusaha-pengusaha juga kesulitan untuk memproduksi, bahkan menjual hasil produksinya. Tetapi di zaman revolusi industri 4.0 ini, tentunya juga semua hampir berpindah kepada digital. Bahkan kemarin saya ikut dari Kemendikbud bahwa tahun depan itu harus ada mata kuliah digital startup. Nah, seperti itu. Ini yang paling disukai anak-anak muda ya. Sekarang banyak tumbuh sekali namanya digital startup. Nah, Indonesia ini dengan jumlah yang penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang melimpah, serta letak yang strategis, sebenarnya membuka peluang berusaha lebih luas, yang pada saatnya mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, apakah kita sudah siap menjadi bagian yang memajukan bangsa ini? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengubah pola pikir atau mindset dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Ya, bagaimana kita ketahui, ya kalau saya juga sebagai orang tua, kalau melihat anak
Kalau melihat anak itu menjadi pegawai atau pekerja, itu saya merasa nyaman. Apalagi menjadi seorang PNS. Ya, seperti Kang Raffi inilah dengan berseragam. Saya nyaman sekali punya anak misalnya begitu. Tetapi kalau mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, kita harus berbangga menjadi orang gajian, tetapi diubah menjadi orang yang dapat menggaji orang. Itu salah satunya, ya. Misalnya itu ya, seperti Mike Cleland mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausaha yang terdapat di negara tersebut minimal 2% dari populasi penduduknya. Walaupun kita sebenarnya tadi juga sudah dikatakan, yang paling tepat itu 3,5%. Ya, targetnya kita di tahun 2024 itu mencapai 4% dari populasi jumlah penduduk di Indonesia. Nah, itu ya. Nah, perubahan pola pikir ini sebetulnya kalau kita mengikuti teori the cash flow quadrant dari Kiyosaki, ini terdapat 4 kuadran sumber pendapatan dari mulai employer, self-employer, business owner, dan investor. Ya tadi juga saya misalnya kalau employer ini kuadran para pekerja yang memperoleh pendapatan dari lembaga orang lain seperti karyawan baik PNS, BUMN, swasta dan buruh. Kuadran ini adalah zona kepastian karena pasti akan memperoleh gaji sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian kalau self-employer ini kuadran bagi para profesional dengan keahliannya dapat menciptakan kerja untuk dirinya, contohnya dokter, pengacara, atau advokat, akuntan publik, seniman, wira swasta pemilik bisnis kecil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau business owner ini kuadran bagi para pemilik usaha. Mereka telah mempunyai sistem yang telah berjalan dan mampu mempekerjakan orang lain. Orang ini adalah para wirausaha yang berani untuk berada pada zona ketidakpastian. Ya, karena kalau kita berwirausaha, pasti ada untung atau rugi. Sehingga dituntut untuk terus berinovasi. Kemudian ada kuadran investor, yaitu kuadran yang penanam modal. Mereka ini perlu mereka ini tidak perlu lagi bekerja karena uang mereka lah yang bekerja untuk menghasilkan uang, bukan lagi orang, melainkan uang yang bekerja bagi dirinya. Nah, mengenai istilah entrepreneur ini sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi between taker atau go between atau diterjemahkan sebagai perantara. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah wirausaha. Nah, wirausaha ini banyak sekali sekarang tumbuh ya dan berkembang, bahkan pemerintah sekarang sedang menyiapkan perpres mengenai kewirausahaan. Nah, itu harus kita dorong ya karena banyak sekali ya manfaatnya seperti itu. Nah, tipe-tipe wirausaha ini singkatnya ada misalkan ada yang namanya, walaupun kita sebagai pekerja, tentunya juga kita harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Karena entrepreneur ini atau wirausaha ini tidak semata-mata hanya berbicara mengenai uang dan bisnis, tetapi berbicara mengenai jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, walaupun kita misalkan seperti saya, misalkan sebagai pegawai, tentunya juga di dalam jiwanya harus memiliki yang dikatakan jiwa intrapreneur. Artinya, mempunyai tanggung jawab yang besar sesuai dengan atau sama halnya sebagai pemilik usaha. Ya, dengan disiplin, misalnya dengan berinovasi, kreatif, atau bahasa sehari-harinya, jangan menggunakan ilmu maku. Ditakol baru tancap, disuruh baru bekerja. Nah, itu ya yang harusnya kita terapkan, walaupun pada kenyataannya kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi itu banyak sekali pekerja yang belum mempunyai jiwa intrapreneur. Disuruh baru bekerja, kalau tidak disuruh tidak bekerja. Ya, nah itu ya. Makanya apa yang menjadi wirausaha ini tentunya juga saya mengharapkan, saya yakin mahasiswa STHB ini sudah mulai mempunyai jiwa entrepreneur. Karena mereka setidaknya mempunyai cita-cita sebagai penegak hukum, misalkan
ada yang ingin bercita sebagai hakim, jaksa, advokat, notaris, polisian, dan lain sebagainya. Tentunya juga itu didorong untuk mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, misalkan bisnis-bisnis kecil juga tentunya kita harus pahami bahwa mereka itu bangga bahwa mereka memiliki usaha sendiri. Itu. Ya, jadi singkatnya ada yang namanya intrapreneur, ada socialpreneur, dan lain sebagainya, ada technopreneur. Apalagi zaman digital sekarang, tentunya juga kita lebih memahami ya, karena semua tersebar digital. Ya, ya mungkin secara umum begitu dari saya mungkin ya, Siva, Imelda. Iya baik Pak. Nah kalau kayak gitu nih Pak, mungkin masih ada nih Pak mahasiswa hukum. Kan maksudnya kita dari latar belakang hukum nih Pak. Nah mungkin barangkali ada teman-teman yang mau memulai usahanya, tapi mereka berpikir kalau yang mau memulai usaha itu harus mempunyai latar belakang dari ekonomi nih Pak. Nah menurut Bapak, gimana sih Pak cara meyakinkan orang-orang atau misalnya mahasiswa yang lainnya itu kalau misalnya untuk memulai menjadi seorang entrepreneur itu tidak tergantung dengan latar belakang pendidikannya, Pak? Ya, kalau menurut saya tentunya juga ya, tidak semua yang sudah terjun ke masyarakat itu sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kalau kita lihat di lapangan, misalkan pernah ada kawan saya, dia adalah seorang sarjana pertanian, tetapi sekarang menjadi kepala cabang bank sebuah bank BUMN. Nah itu kan jauh sekali ya, jadi sarjana pertanian menjadi kepala cabang bank. Menurut saya jauh. Atau mohon maaf nih ya, anak saya latar belakangnya sarjana ekonomi, tetapi dia sekarang kebetulan di salah satu bank syariah, tetapi di bagian legal. Ya, makanya kemarin cerita dia dipanggil oleh direksi, katanya suruh pindah ke bagian akuntansi. Dia nggak mau, sudah nyaman di bagian legal. Makanya sekarang saya lagi mendorong anak saya dulu untuk kuliah lagi di Fakultas Hukum seperti itu. Ya, nah banggalah Anda jadi mahasiswa hukum. Ya, nanti sebagai seorang sarjana hukum dengan kenalnya dengan beribu macam pasal, beratus macam pasal, dan sejarah terjadinya undang-undang, itu suatu kebanggaan. Nah, tadi katakan Asifa ada UMKM ya, mereka sebetulnya Iya, betul, Pak. soal HKI, mereka tidak paham, nah itu kelebihan-kelebihan kita. Atau misalkan sekarang zaman digital, mau bikin startup yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan. Misalnya nih, bikin startup yang misalkan kumpulan kepada advokat-advokat yang terdekat dari calon klien tersebut ingin menanyakan biar lebih mudah kemana nih dia harus menghubungi advokatnya siapa. Tentunya juga harus ada kerjasama dulu dengan advokat-advokat. Kebetulan kita bangga dengan alumni-alumni STHB ya, di luar sana itu banyak yang maju, yang jadi ya. Karena saya juga sebagai salah seorang panitia penerima mahasiswa baru di STHB, kebanyakan dari orang tua itu bangga dengan STHB karena melihat kepada alumninya ya di luar sana, apalagi di luar Jawa. Itu kemarin dari Makassar, orang tuanya anaknya pengen pindah tapi orang tuanya tidak setuju, minta bantuan saya untuk membujuk anaknya tersebut untuk tetap melanjutkan kuliah di STHB. Ya, alhamdulillah tahun kemarin sudah lulus ya, seperti itu. Nah, kalau saya banyak ngobrol dengan mahasiswa atau alumni, sebetulnya banyak sekali yang sudah mulai usaha. Cuman mereka agaknya gengsi atau apa, saya kurang paham ya. Harusnya bangga nih jadi mempunyai, misalkan gini, waktu saya tanya dia waktu datang ke saya, ya ini kita ngobrol aja ya, mau perbaikan nilai, saya tanya, Anda bekerja atau punya usaha? Usaha Pak, tapi sambil nangis. Kenapa nangis, kata saya kan nggak marah. Nggak apa-apa, saya bantu, kenapa? Saya bilang gitu. Saya jualan sate Pak. Alhamdulillah, kata saya bangga. Saya ingin punya usaha seperti Anda, saya tidak bisa. Saya sampai saat ini belum bisa. Saya hanya bisa teori, kata saya. Anda sudah bangga. Nah, walaupun nanti misalkan Anda sudah lulus, Anda bergerak di bidang keilmuan Anda, tetap itu sate jangan. Padukan dengan ilmu yang pernah saya dapatkan, manajemen. Ya, jadi usaha jalan, jadi mengamalkan ilmunya juga jalan, seperti itu. Kemudian juga ada di kelas khusus, tapi
sampai sekarang belum lulus karena sudah mendapat uang, ya mungkin kebanyakan uang, mengurus HKI para UMKM. Itu besar sekali omsetnya menurut dia. Ya, itu kan kelebihan kita. Kemarin juga yang kelebihan di apa yang kemarin Irfan CS dan kawan-kawan ke Iya. Bali, ya seperti itu. Mereka ditanya, aneh juga jurinya, kok di STB ada kewirausahaan, kok bisa detail juga dalam menghitung keuangan, katanya seperti itu pertanyaannya. Yang mungkin jurinya kurang memahami sekarang ini mata kuliah kewirausahaan ini sudah diwajibkan bagi semua fakultas. Kalau waktu itu memang hanya didominasi oleh fakultas ekonomi, sekarang semua fakultas harus mengampu mata kuliah kewirausahaan. Fakultas teknik, hukum, sekretaris itu semua ada, ya itu. Jadi saya rasa untuk memulai bisnis ini, saya yakin karena kalau pengalaman saya 2 tahun mengajar kewirausahaan, tugas-tugas yang saya berikan, misalkan bisnis model kanvas, itu ide-idenya bagus-bagus menurut saya, bagus sekali. Cuman tinggal actionnya, karena ide bagus tanpa kita mulai itu nggak akan pernah jadi. Ya kalau saya sering ngobrol dengan para pengusaha, mulailah. Misal saya tanya, usaha apa sih yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mulai. Usaha apa aja, silahkan mulai. Berarti kita tahu ini usaha ini bagus atau tidak, berjalan atau tidak, sesuai dengan passion kita atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, memang kalau saya perhatikan juga memang ada jiwa kewirausahaan. Karena wirausaha ini ada masih apa simpang siur apa wirausaha ini sebagai diciptakan, ya, atau memang dia bakat. Iya, iya, Pak. Ya kan, ada orang bilang, oh ini harus bakatnya. Nah, kalau bakat aja tidak ditunjang juga dengan keilmuan zaman sekarang, tentunya juga menurut saya kurang kurang apa ya, kurang mengena ya seperti itu. Inginnya kalau saya punya bakat, gimana lingkungannya? Misalnya kalau lingkungannya tadi PNS, tentunya juga dia ingin mencipta-ciptanya menjadi PNS. Lingkungannya di lingkungan wirausaha, tentunya juga ingin jadi seorang pengusaha. Contoh kakak saya alumni STHB juga, kakak saya angkatan lama, sampai sekarang dia itu nggak mau bekerja. Artinya nggak mau disuruh orang. Dia ingin jadi advokat, punya usaha, karena nggak mau disuruh orangnya. Kalau saya pegawai, ya misalkan oleh pimpinan, oleh Pak Bonar, oleh Pak Walter, disimpan SK di meja, saya bisa nolak. Itu kan disuruh berarti. Irwan ngajar nih, hari Senin jam 20.20, kelas sore. Nah itu berarti kan, itu juga sudah nyuruh. Tapi kalau seorang pengusaha, tidak. Kemudian tapi kalau obrolan-obrolan ringan di warung kopi, misalkan kalau seorang pegawai seperti saya, uang 1.000, hari ini saya habiskan karena nanti juga ada gajian. Tetapi seorang pengusaha dengan uang 1.000 ini dia tidak akan langsung dihabiskan karena takut besok lusa dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah seperti itu. Ya jadi mulailah untuk berwirausaha apapun, ya jangan terlalu melihat latar belakang karena banggalah dengan mahasiswa hukum karena ilmu hukum ini masuk ke segala penjuru. Apa sih yang nggak perlu hukum? Mau usaha, sekarang gini, waktu Ketua Kadin Jabar yang lalu, mantan ya Pak Agung Suryamal, kuliah di STAB, saya tanya, Pak, kenapa kuliah lagi di Fakultas Hukum? Bapak sudah seorang pengusaha, Bapak sudah tajir, Bapak sudah seorang insinyur, pengusaha, kenapa kuliah lagi? Pak Irwan, mindset-nya udah berubah sekarang jadi pengusaha ini. Kalau dulu punya uang, usaha, untung. Kalau sekarang enggak, saya baca dulu aturan-aturannya Pak Irwan, harus paham dulu, baru kita mulai berwirausaha. Nah, seperti itu tuh singkatnya ya. Jadi kalau saya melihat begini, ke tukang lotek aja di depan rumah, saya bangga kepada mereka. Bagaimanapun dia itulah bos, pemiliknya, ya kan? Nah, makanya seperti itu. Kalau misalnya mahasiswa hukum, saya rasa terbuka lebar. Asal kita mau berusaha, apalagi zaman digital. Kemudian kalau pengalaman lihat tugas-tugas itu sangat bagus-bagus ya. Dibandingkan, karena saya pernah akhir tahun kemarin, saya sebagai juri di salah satu perguruan tinggi, dari 30 proposal yang masuk, itu hanya 5 yang menurut sesuai dengan kriteria yang saya ajukan. Tapi kalau mahasiswa STHB kemarin, idenya tuh bagus-bagus, murni-murni, tinggal actionnya saja. Walaupun banyak ya sudah ada yang sudah punya usaha, misalkan
Pak, di daerah saya untuk sebagai green budak usaha, misalkan bambu kecil jadiin sedotan plastik kan agak itu ya, jadiin sedotan. Nah, saya berusaha seperti itu, bagus lah, silakan. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu, Asifah. Iya baik Pak. Melanjutkan yang tadi Bapak bicarakan ya Pak, mungkin untuk membuat teman-teman semuanya ini semakin terpacu nih Pak untuk memulai usaha barunya atau usaha sendirinya itu mungkin dari Bapak sendiri ada tips and tricks Pak. Kira-kira gimana sih Pak cara kita untuk memulai sebuah usaha supaya Kalau kita bisa lebih berani gitu Pak? gitu. Baik, kalau menurut saya biasanya dari hobi itu bisa jadi sebuah usaha. Kalau dari hobi dulu kan di pikirannya itu tidak mengutamakan keuntungan dulu, ya. Mungkin karena dia tersalurkan hobinya, tetapi di samping hobi itu ada usaha-usaha. Nanti juga bisa berkembang karena di luar sana itu mereka jadi pengusaha itu berasal dari hobi dulu, ya, bukan langsung. Iya Pak. Ya, misalnya kalau ya berinovasi berarti menciptakan hal yang baru. Ya, hal yang baru itu menurut saya ya agak dalam tanda petik ya agak sulit. Tetapi kalau kita meniru, tapi kita perbaiki kekurangan mereka. Apa nih? Baik dari pelayanannya atau apa. Kalau kita lihat kafe-kafe sekarang kan itu anak-anak muda ya. Apalagi yang Iya. berjamur sekarang kopi ya. Saya Iya, sering kopi berkunjung ke shop, Pak. kafe-kafe kopi. Itu anak-anak muda sebetulnya. Mereka kan senang, bangga. Mereka bisa membedakan rasa kopi daerah misalkan Papandayan, dari mana. Dia bangga sekali gitu loh. Keponakan saya dorong, walaupun orang tuanya berada, tapi dia kok mau melayani mamahnya asalnya nangis lah mulai air mata ke saya. Ini cerita aja ya. Irwan tuh Iya, Pak. Boleh Pak. Silakan, Pak. anak saya sampai kayak pelayan itu, Irwan nggak apa-apa. Tapi kan bukan pelayan, dia itu sebenarnya pemiliknya. Join dengan Iya. temennya, biarin aja. Tapi kuliahnya nanti bagaimana? Nggak akan, karena kebetulan kuliahnya juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nggak apa-apa, Mbak. Nah, kalau saya misalkan di STHB, memang ya terus terang terbuka jadi sekarang lah ya. Saya ngajar kewirausahaan di STHB, saya belum 100%. Masih ada rasa ketakutan. Ya takutnya kalau di Fakultas Ekonomi begini, sudah tidak aneh lah. Begitu mereka mulai usaha, dapat uang, tetapi kuliahnya terbengkalai. Saya nggak mau. Iya, Pak. Saya nggak mau anak-anak saya di STHB begitu gitu loh. Saya nggak mau. Saya ingin bisa membagi waktunya ini loh untuk usaha, ini untuk belajar, karena tetap yang paling utama tugas seorang mahasiswa adalah belajar, itu aja dulu. Nah, belajar ini kita anotasikan bukan harus di dalam kelas baca buku, kan di luar sana juga kita terus belajar, bekerja terus belajar. Mungkin nanti Kang Raffi juga bisa menceritakan sudah bekerja terus belajar, itu namanya belajar. Karena saya sering ngobrol ketemu dengan alumni, kok masih ketemu di toko buku? Ya saya katakan, sudah lulus, Pak Irwan. Kalau orang hukum nggak pernah baca, malah ketinggalan saya, Pak Irwan. Saya terus baca, sering update pengetahuan saya. Nah, nanti ada Kang Raffi lah bisa lebih bercerita tentang hal itu. Kang Raffi itu pasti terus mengupdate. Karena kalau misalnya nih, Kang Raffi seorang jaksa, dia misalkan menuntut seorang terdakwa dengan pasal sekian, ternyata undang-undangnya sudah namanya oleh MK. Lalu kan ya Duri misalkan seperti itu, atau pengalaman ada alumni kita seorang advokat datang ke ruangan saya, Pak Irwan, ada pengalaman nih, saya malu nih udah gagah-gagah pakai baju alma mater advokat, mantap Pak Irwan, suara saya lantang, tapi saya diusir oleh hakim. Kenapa? Pasalnya sudah Kang Raffi namanya ya oleh MK itu. Iya, Pak. Iya, udah nggak berlaku lagi katanya gitu. Nah, hal seperti itu kan ya. Jadi saya mendorong dari awal, misalnya di semester 1 sering saya mengatakan ingin sukses belajar ilmu hukum, kuncinya adalah baca. Baca dan baca. Untuk memulai usaha, saran saya cobalah dulu dari hobi. Ya, hobi. Karena dari status, dari
Hai guys, nih ada nih makanan nanti saya antar nih, gitu seperti itulah. Nah, nanti sekarang zaman digital mungkin nanti bisa belajar juga memanfaatkan Instagram, memanfaatkan Telegram, memanfaatkan WhatsApp untuk memasarkan produknya dan sebagainya. Bahkan investor-investor sekarang, tapi harus hati-hati karena banyak penipuan juga, khususnya di Telegram. Ya saya pengalaman, kok saya sering dimasukkan ke grup yang saya nggak pernah masuk gitu loh. Nah, karena Iya. ya banyak ya, saya kalau yang nggak masuk akal, saya nggak mau. Misalkan dengan modal 600.000 dalam 3 sampai 6 jam itu bisa 15 juta, Oh, ya banyak kan? banget gitu ya Pak ya, secara Ya itu cuma-cuma kalau kayak gitu. nggak masuk akal menurut saya. Tetapi Iya. kalau para trader yang sudah profesional mungkin bisa. Ya, tetapi kan kalau saya belum pengalaman ya saya nggak berani. Cuman saya privat message ke mereka, jika saya sudah bayar 600.000, apalagi harus saya bayar. Nanti Bapak bayar lagi fee-nya 20%, bayar lagi 4.500.000 katanya gitu. Wah. Nah, apakah tapi uangnya saya terima dulu 15 juta? Enggak Pak, sebelum Bapak terima uang, Bapak harus bayar fee dulu. Ah, nggak mau, ini bohong kata saya. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, Modus ya Pak. ya, jadi kalau saya untuk dari latar belakang ilmu hukum, jangan jangan takut untuk memulai berusaha, sama aja banyak orang hukum tuh bangga sekali, pasti yang dibaca dulu aturannya ada nggak, ya hukumnya ada nggak, pertanyaan pertama itu tentunya ya. Sekarang pengusaha sekarang juga sama, kalau dulu iya katanya punya uang punya modal, usaha untung, kalau sekarang harus cari dulu aturan-aturannya, ya segala macam seperti itu mungkin ya. Ya, mungkin sepertinya karena waktunya mungkin ya Pak sudah habis untuk sesi pertama. Mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya Pak dengan Kang Raffi. Nah, Oh, silakan, silakan. silakan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak makasih banyak nih Pak, jadi banyak banget inspirasi yang dikasih ke saya, terutama supaya saya nggak nanya lagi, Bapak apa nih yang lagi bagus bisnis yang harus mulai? Itu jawabannya Pak. Mulai aja kalau menurut saya, Iya, mulai mulai apapun. dulu Kalau ya bisa Pak. dari hobi lah. Kalau sekarang lihat di mahasiswa kita mungkin ada, cuman saya belum 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 pernah ngobrol. Tapi mahasiswa lain ada namanya Just Tip. Ya bukan ke Oh IKEA aja yang baru buka nih iya, Just Tip, betul-betul. tapi mahasiswa yang dari luar kota, misalkan di STHB, nitip buku, nitip apa, Iya, itu bukunya Dr. Widyada, itu bisa Just Tip itu kan, seperti itulah. iya betul, Ya, betul Pak. oke. Mangga, mangga. Iya Pak. Silakan Oke. Kang Raffi. Ya. Eh, Siapa? Bapak mengingat juga kan Bapak ada kelas ya pukul 7.30 ya Pak. Iya, iya. Makasih banyak Bapak buat kesempatannya. Iya, baik, terima Kita kasih. mau lanjut ke segmen 2. Nah, di segmen 2 ini kita akan membahas tentang legal profesi, khususnya profesi jaksa yang mana lagi diembang sama Kang Raffi. Mungkin langsung saja kali Kang ya, banyak banget pertanyaan yang muncul dari teman-teman di Sekolah Tinggi Hukum, karena yang kita tahu juga, seperti yang kita ketahui, kalau lembaga tuh sebagai lembaga pendidikan hanya ngasih bentuk-bentuk materi, teori-teori sebagai sarjana hukum seperti apa. Tapi kan yang seperti kita ketahui juga, kalau setelah lulus, nanti yang kita hadapi dunia kerja. Nah, itu Ya, mungkin Kang untuk membuka, silahkan Kang, waktunya dipersilahkan. ya, terima kasih untuk Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Subagja, mahasiswa alma mater Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 2013. Kebetulan senat mahasiswa juga di tahun 2015. Dan alhamdulillahnya sekarang saya diberi amanah sama negara dan oleh Allah untuk menjalankan tugas di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagai analis penuntutan, yaitu calon jaksa. Jadi jikalau misalkan ditanya apa perbedaannya dunia kerja dan dunia kampus, itu
bisa terbilang beda-beda tipis, tapi di dunia yang berbeda gitu. Kenapa? Jadi kalau dunia kampus, kita kan betul-betul manut dengan aturan yang ada dan sudah diatur oleh dosen gitu. Kalau misalkan dunia kerja, ya seperti yang kita ketahui, kita apalagi jaksa, dia punya independensi tersendiri. Nah, cuman memang dasarnya di ilmu hukum itu. Nah, sekarang kita berbicara, ini sambil cerita aja ya, oke? Oke Kang, santai Kang. Bebas Kang. Santai. Soalnya, kalau saya pribadi lebih enaknya berbagi pengalaman aja mungkin ya. Soalnya, karena dari segi bidang keilmuan, saya pun masih sama-sama belajar, dan dari segi bidang pengalaman, saya pun masih jauh dari kata ada pengalaman, lebih ada pengalaman. Ada jaksa yang sekarang udah jadi kasubsi di STHB, kebetulan itu di Teh Monika. Dia udah kasubsi di Kejari Ponorogo itu tahun 2010. Jadi kalau untuk bicara pengalaman, beliau lebih pantas. Tapi kalau sekarang saya lebih ke sharing pengalaman, apalagi sekarang untuk teman-teman atau misalkan ada yang menonton yang udah lulus, itu sangat penting. Kenapa penting? Soalnya 30 Mei kan ada pembukaan lagi tuh CPNS kan. Apalagi mungkin Imelda sama Syifa juga siapa tahu setelah dari Senat dan mungkin setelah menyelesaikan studinya kan mungkin ada tertarik ke kejaksaan kan. Nah ini dia. Jadi kalau saya pribadi, pertama saya lulus, jangankan hari pertama saya bangun lulus, pas setelah saya yudisium oleh Pak Walter, di situ pribadi saya nggak merasa bahagia, bukan nggak merasa bahagia, tapi ngahulang gitu, cek orang Sunda mah. Jadi malah melamun. Orang-orang kan, "Woi bro, selamat bro, selamat, wih, mana geus esa, mana geus ieu ge, wah, beri selamat." Malah saya ngahulang. Kenapa ngahulang? Anjir, isu teh pengangguran. Status di KTP kan bukan pelajar mahasiswa lagi, betul nggak? Ya kan? Jadi udah jadi nggak tahu apa tuh masuknya. Pelajar mahasiswa bukan, karyawan swasta bukan. Masa pengangguran kan gengsi banget tuh di KTP pengangguran kan. Nah disitulah malah saya ngahulang. Dan karena kita, itu dia yang tadi Imelda sampaikan, saya aja yang mungkin senat, nggak dikasih tahu, lu kelak jadi apa, nggak dikasih tahu, jalannya kemana nggak dikasih tahu. Maka dari itu saya pun ngahulang, duh isu aing jadi naon. Nah disitulah saya mulai balik lagi, karena memang basic saya alhamdulillah seneng ngobrol dan memang bersosialisasi saya di kampus seneng. Balik lagi ke kampus, ngobrol sama alumni, aing kudu kemana ya, aing kudu kemana, aing kudu naon ya setelah lulus, saya harus kemana, terus apa yang harus saya lakukan, dan seterusnya. Nah di 16 Maret saya lulus, saya yudisium 15 Maret 2017, di 16 Maret 2017 saya masih kampus. Saya kebetulan UKM HIPMI. Saya main di HIPMI. Terus biasa sharing-sharing sama teman-teman kabinet di Senat. Ya, biasalah ngobrol-ngobrol. Terus ketemu alumni Dika. Ngobrol, saya harus kemana, dan kebetulan kan memang kalau di kitab di STHB kan banyak banget kan yang advokat kan. Jadi alhamdulillah tuh, dan memang pada peduli dalam arti alumni STHB itu memerhatikan kita. Nah, kita diarahkan, sok lu mau jadi apa? Mau jadi PNS, mau jadi jaksa, mau jadi hakim. Nah, disitulah diarahkan lah. Nah, sampai pada akhirnya kebetulan saya ada magang di Bali di kantor saudara. Singkat cerita, memang karena hanya magang dan memang kebetulan kalau saya pribadi, makanya ini dia satu kuncinya, saya sarankan untuk semua teman-teman, kenali dulu diri sendiri. Kita itu seorang apa? Nah, betul yang Pak Irwan tadi, betul. Yang Pak Irwan bilang betul. Sangat-sangat mulia dan bagus. Kalau misalkan jadi entrepreneur itu bagus. Karena kita menggaji. Waktu kita yang megang.
Jadi waktu kerja kita ya, gua mau kerja dari kamar ya, gua kerja dari kamar gitu kan. Saya mau kerja malam ya, ya saya kerja malam. Nggak terbatas waktu dari jam 8 sampai jam 7. Atau misalkan kalau dosen ya ngajar di jam 11 sampai jam 2, terus ngajar lagi malam dan seterusnya gitu kan. Itu enak jadi entrepreneur. Cuman saya mengidentifikasikan diri saya sendiri. Saya kalau kalau di teori psikologi itu ada SWOT. SWOT, strength, weakness, opportunity, dan Opportunity. apa gitu T-nya saya lupa. Three. Nah, itu kita pretty kan? Nah, itu dia kita harus bisa mengelompokkan kita kuat di mana, kita lemah di mana. Nah, kebetulan kalau saya tipenya pekerja. Disitulah saya berpikir, oke, pekerja. Kerja mau kemana nih? Nah, salah satunya kan bisa PNS, bisa pegawai BUMN. Kan kalau hukum saya mikirnya PNS banyak, hakim, jaksa, polisi bisa jadi bintara penyidik. Terus tapi nggak bisa jadi akpol, nggak bisa jadi perwira kan, karena jalurnya akpol. Terus legal perusahaan swasta, terus perusahaan BUMN legalnya bisa. Disitulah berarti saya berpikir terfokuskan ke sana. Dari situ, singkat cerita saya beres magang, kebetulan saya pulang gara-gara ada tes CPNS tahun 2017 itu Kemenkumham dan Hakim. Nah, saya ikut Kemenkumham, nggak lulus tuh. Kenapa nggak lulus? Karena itu dia, kita masih terbawa euforia lulus. Nah, itu dia. Itu yang harus dipersiapkan sama teman-teman sekalian. Jadi, cepat berpindah gitu, cepat move on. Kalau dari mindset mah. Jadi di saat lulus, cepat move on, cepat berbalik arah gitu. Jangan terus pakai kacamata kuda terus ke depan lihat, terus berbalik arah. Kita lulus balik arah ke kerja, nanti kerja ngapain lagi, misalkan promosi atau naik pangkat dan seterusnya gitu, terus berbalik arah. Jadi si perpindahan itu cepat. Nah, itu dia yang saya pernah diskusikan sama kawan-kawan letting saya di kejaksaan, anak-anak UI, bahkan ya angkatan saya aja. Saya kan masuk tahun 2019, berarti telat setahun, saya nganggur setahun. Jadi angkatan saya aja, itu ada yang baru lulus tahun 97. Jadi dia kelahiran 97, baru lulus pisan bulan September kalau nggak salah. Dia Desember udah keterima kejaksaan. Oh. Kebayang nggak? Cepet banget kan dia. Iya. Nah itu dia diskusi sama alumni gitu. Ya lu cepat pelajari. Setelah lulus, ya misalkan skripsi, misalkan bidang pidana. Nah, setelah pidana, setelah itu tuh ilmu hukum pendem dulu. Kenapa dipendam? Karena kebetulan sekarang tes CPNS itu kan gak hanya selalu berbicara tentang ilmu hukum. Kita dihadapkan sama SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD itu apa? TPA, soal-soal psikolog. Dan saya yakin, nggak yakin lah, cuman hampir rata orang-orang hukum itu masuk ke hukum, ya orang-orang masuk ke hukum, ke fakultas hukum itu karena menghindari dari matematika, betul nggak? Betul Ya, banget itu, Kang. Soalnya saya juga gitu. Saya SMA IPA. Saya akui, saya salah pilih jurusan. Dan saya ya baung lah di SMA, baung. Sampai saya bilang ke guru saya, wali kelas saya, Bu, tolong aja saya lulusin, nanti saya buktiin di kuliah, insya Allah saya punya cita-cita jelas lah. Saya salah masuk jurusan untuk IPA. Nah, saya buktikan di situ. Beralih jurusan ke IPS, yaitu ke hukum. Nah, cuman memang itu dia, balik lagi ke tadi, setelah lulus, dipindah. Kalau di sini ada filing kabinet atau misalkan lemari, nah si lemari ilmu hukum tuh dipindahin dulu ke belakang atau ke pinggir. Nah, kedepanin dulu ilmu TPA kalian, tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu apa aja? Itu dia kayak pandanan kata, apalagi ya, banyak lah, pandanan kata, urut, tes psikologi yang balok-balok dibalik-balikin gitu kan. Itu di SBMPTN, saya yakin pasti ada. Nah, yang kayak gitu diperdalam lagi.
diperdalam lagi, terus ya itu setelah itu karena pas tes seleksi kompetensi dasar itu kuncinya kalian bakal melanjutkan ke ilmu hukum. Saya bukannya sombong atau gimana, karena setelah saya dari seleksi kompetensi dasar, alhamdulillah seleksi kompetensi dasar saya jelek, itu minim. Nah, pas SKB, seleksi kompetensi bidang, pas ilmu hukum, alhamdulillah saya 15 besar 15 besar Kejaksaan Agung, Satuan Kerja Kejaksaan Agung, alhamdulillah. Ya maksudnya arah sama Undip, UGM dan lain-lain kan maksudnya saya nggak meragukan lah untuk ilmu hukumnya orang STHB. Semua punya standar tertinggi, apalagi wah dosen-dosen kita yang luar biasa kan menerapkan ilmu hukum itu ke dalam diri kita. Makanya itu dia yang pertama di seleksi kompetensi dasar dulu tuh yang sangat susah. Nah, dan selanjutnya setelah seleksi kompetensi bidang, alhamdulillah nilai saya gede, setelah itu ke wawancara psikotes. Nah, saya sarankan kalau misalkan ada yang tertarik ke PNS, lebih khususnya ke kejaksaan, dia kan ada 5. Kalau Kemenkumham kemarin junior saya Kang Gani itu ketua senat kan? Ketua senat ya, pasti kalian tahu kan? Itu ketua senat yang Kang Gani itu cuma 2. Kenapa 2? Dia Kemenkumham. Jadi seleksi kompetisi dasar sama seleksi kompetisi bidang. Hanya CAT aja yang lewat komputer. Tapi kalau kejaksaan, dia ada SKB komputer sama wawancara psikotes. Jadi kalau misalkan setelah kita berlatih TPA, saya sarankan ke berlatihlah psikotes di Spesiad atau enggak di tempat-tempat lembaga-lembaga psikotes lah. Setelah itu ya udah insya Allah berdoalah, itu mah balik lagi ke tawakal kan, ya bismillah aja, semoga bisa jadi jalan yang terbaik gitu, maksudnya di apa yang kita tuju gitu. Kalau untuk kurang lebih sharing pengalaman di masuk PNS gitu sih. Nah sekarang setelah keterima ngapain tuh kan, pasti pertanyaan selanjutnya gitu kan. Setelah keterima ngapain? Ya diklat, pendidikan latihan, terus langsung penempatan. Nah, yang perlu kalian tahu, calon jaksa itu harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu yang berarti dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Itu tanpa terkecuali itu. Itu dia, itu harus disiapkan mental kalian. Kenapa harus disiapkan mental kalian? Terutama, mohon maaf nih ya, bukannya membedakan gender, tapi hampir rata-rata teman-teman saya kebetulan ada yang perempuan, ada yang gugur, tapi ada juga yang laki-laki. Jadi dia penempatan di Aceh gara-gara jauh teuing, orang Garut. Ya udah, akhirnya keluar dari kejaksaan gitu kan, maksudnya sayang kan, keluar dari kejaksaan cuman karena jauh penempatan. Itu banyak. Ada yang perempuan udah keterima, terus penempatannya di Maluku, keluar. Ada, tapi itu senior saya, ada diceritain sama senior saya. Kan sayang, maksudnya kan, masuk kejaksaan susah. Terus perlu pengorbanan tinggi, itu dia mental. Nah, berlanjut ke masa kerja, saya surat keputusan pengangkatan CPNS saya di 1 Februari 2019. Berarti saya terhitung tugas itu dimulai Februari 2019 sampai sekarang masih di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Ngapain aja tuh? Nah, kalau kebetulan untuk di kejaksaan itu ada 4 bidang. 1 itu pidana umum, kedua itu pidana khusus, ketiga itu perdata dan tata usaha negara, berarti banyak. Keempat itu intelijen, bidang intelijen. Kelima itu barang bukti, pengawasan dan pembinaan. Nah, kalau untuk teknis dari teknis hukumnya, memang kita kalau calon jaksa itu ada surat edaran dari pimpinan, ditempatkan di 4 bidang: pidana umum, pidana khusus,
intelijen, sama perdata tata usaha negara. Kenapa di 4 bidang? Nah, pidana umum jelas lah, yang seperti kita ketahui jaksa pada umumnya, jaksa penuntut umum, yang bekerja untuk menuntut sebagai penuntut umum, menuntut satu terdakwa untuk dimasukkan atau divonis oleh hakim kan, jaksa penuntut umum. Terus selanjutnya Pitsus Intel. Nah, Pitsus Intel ini dua, apa, jaksa penyidik, sama perannya kurang lebih kayak Polri penyidik. Tapi hanya di tindak pidana tertentu. Contohnya kayak apa? Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, sama pelanggaran HAM berat. Itu kewenangan kejaksaan tuh, jaksa penyidik. Kalau di penyidik ya. Jadi kalau untuk di bidang pidana umumnya kayak misalkan pembunuhan, pencurian, jaksa nggak berwenang untuk menyidik. Dia hanya sebagai penuntut umum. Nah, lanjut tadi apa? Intelijen, Pitsus. Intelijen, Pitsus kan udah. Tapi intelijen ada tambahan tuh. Intelijen tuh jadi apa ya? Ini yang menarik. Kenapa menarik? Kebetulan saya pribadi pertama masuk di kejaksaan langsung masuk ke bidang intelijen. Saya bingung tuh kenapa di kejaksaan ada bidang intelijen, karena kita waktu pas bukan, kalau di zaman saya nggak ada magang, mungkin di kalian ada magang ya. Tapi kalau saya waktu pas di semester 5 yang mata kuliah hukum acara pidana, kita hanya disuruh ke pengadilan kan, yang ngisi-ngisi apa buku-buku itulah, lupa saya. Iya, betul Kang. Ya, Isi buku praktikum. Ya, buku praktikum. Ini semester berapa sih Imelda sama Asyifa? Aku semester 6, Asyifa semester 4. Oh, belum berarti. Nanti berarti kalian hanya disuruh, ya maksudnya hanya tahu pengadilan aja, beracara bagaimana. Sebenarnya jauh dalam daripada itu. Apa ya? Intel kejaksaan itu dia semacam mengamankan kebijakan hukum gitu. Misalkan jaksa menuntut pada kasus perkara A 4 tahun. Nah, sama si intel kejaksaan itu dilihat apa dampak-dampaknya dari jaksa menuntut itu. Misalkan dampaknya, misalkan ini Mas, dari tindak pidana korupsi misalkan. Oh, si pendukung misalkan bupati atau wali kota menjadi ricuh. Terus AGHT kalau di Intel itu, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Nah, dianalisis 4 itu. Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Sebenarnya itu bukan hanya bahasa Intel sih. Bagusnya itu diterapkan di semua program kerja UKM ataupun Senat. Kan yang namanya AGHT itu ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu udah pasti ada kan dalam semua bidang kita tuh. Nah, itu kalau di bidang intelijen dipetakan, nanti pendukungnya bakal menyerang kantor kejaksaan misalkan, atau misalkan bakal berdemo di pengadilan, kita siapkan pengamanan untuk jaksanya. Belum nanti semua di analisis sama intelijen tuh. Itu dia saya baru tahu di saat masuk kejaksaan. Nah, karena memang kita pun kan kalau belum masuk ke instansinya, kita enggan untuk baca undang-undangnya kan. Undang-undang kejaksaan saya selama kuliah nggak pernah baca undang-undang kejaksaan. Tapi pas setelah masuk instansinya baru saya baca, dan kebetulan pas tesnya juga saya baca. Terus setelah itu apa? Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, ini dia seksinya juga kejaksaan. Kenapa seksi? Jadi jaksa juga bisa jadi jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara itu apa? Tapi bukan misalkan ini mah kasus pembunuhan, si Polan membunuh. Nah, jaksa bukan jadi pengacara negara, itu nggak berhak. Itu jadi penuntut umum. Tapi pengacara negara di bidang perdata. Perdata itu contohnya misalkan gubernur atau presiden, atau misalkan ya gubernur melalui kepala dinas kesehatan digugat oleh subjek hukum orang karena
perkara apa misalkan. Nah, itu bisa kita jadi pengacara negara. Pengacara negara yaitu pengacara pemerintahan. Itu dia seksinya kejaksaan. Jadi dia bisa jadi penyidik, dia bisa jadi penuntut umum, dia bisa jadi pengacara negara. Jadi apa ya? Banyak kewenangannya. Itu dia. Makanya untuk teman-teman sekalian jangan berpikiran kejaksaan itu hanya jaksa penuntut umum. Kalau misalkan kalian udah baca undang-undangnya lebih bagus. Silahkan baca undang-undang. Setelah saya tugas 1 tahun di Intel, terus sekarang saya pindah ke bidang pidana umum. Ya udah, kalau bidang pidana umum, saya asistensi jaksa karena kebetulan kan saya belum jaksa kan, belum pendidikan insya Allah saya pendidikan di tahun ini insya Allah jikalau ada rezeki dan ada jalan dari pimpinan. Nah, kalau udah pendidikan barulah nanti bisa beracara. Kalau kayak saya sekarang belum bisa beracara. Kenapa? Karena masih calon jaksa. Kalau dari hakim masih cakim, calon hakim. Nah, itu sama. Kalau cakim sama kalau beracara nih. Hakimnya di depan kan 3 di depan. Yeah. Nah, si cakim tuh di belakang hakim anggota atau hakim ketua. Hanya catat-catat aja. Nah, saya pun begitu sekarang masih jadi calon jaksa. Masih hanya asistensi jaksa buat dakwaan, buat tuntutan, belajar buat dakwaan, belajar tuntutan. Nah, kalau misalkan nanti setelah pendidikan baru bisa beracara. Gitu kurang lebih. Ya gitulah kalau misalkan cerita pengalaman. Oke, Kang, makasih banyak, Kang. Banyak banget tadi yang Kang sampaikan tentang dunia jaksa seperti apa. Ini mungkin, Kang, sedikit melihat dari profil Akang. Ternyata banyak banget, Kang, pengalaman organisasinya. Mulai dari ketua seminar HIPMI, menlunya HIPMI juga, menteri advokasi juga, pernah ketua pelaksana prevention juga, terus delegasi buat PLEMHI juga. Ini mungkin, Kang, sedikit macam dari Tor juga. Ada nggak, Kang, tips dari Akang untuk kami nih? Kebetulan juga pasti nanti banyak teman-teman nanti viewersnya anak organisasi juga nih ternyata. Gimana sih supaya balance antara organisasi, terus mematangkan passionku tuh di sini berarti, ini yang harus kita persiapkan, gitu-gitu loh, Kang. Kiat-kiatnya lah, cara-caranya. Gitu, Kang. Iya. Jadi gini, ini sedikit cerita. Gak apa-apa ya, saya juga mundur dikit ya. Biar maksudnya terintegrasi gitu. Betul. Maaf juga, Kang. Jadi waktu pas, ini contoh saya waktu setelah lulus SMA, itu saya belum kepikiran sama sekali masuk ke Fakultas Hukum. Salah satu contoh itu. Pada akhirnya saya diarahkan setelah diskusi. Kebetulan saya aktif di generasi muda organisasi luar, organisasi kepemudaan daerah. Nah, saya diarahkan sama senior. Itu dia makanya menurut saya pribadi, senior saya mulai dari SMA saya aktif di organisasi kepemudaan daerah sampai sekarang itu punya peran penting, sangat punya peran penting. Mulai dari organisasi kepemudaan itu, terus HIPMI, terus Senat, demisionernya, terus semualah Mokoplas. Saya sering banyak diskusi sama, walaupun saya hanya anak HIPMI, paling futsal awal-awal doang karena cuman mainnya aja. Tapi saya diskusi sama semua senior. Itu punya peran penting, makanya jadilah orang yang open minded gitu. Jadi jikalau kita berbicara atau berbincang dengan seseorang, kosongkan gelas kita. Anggap kita berilmu tinggi. Terap, kosongin. Jadi nanti orang itu ngisi gelas tuh enak. Nah, kita tuh terisi gelas tuh dengan pengalaman-pengalaman emas mereka gitu. Itulah yang bagus diambil, yang jelek buang, gitu aja. Nah, balik lagi ke tadi cerita, saya diarahkan ke Fakultas Hukum, pada akhirnya saya, ya udahlah, lah Fakultas Hukum. Asal kalian tahu, semester 1 saya ngaco. Kenapa ngaco? Duduk di depan,
tapi tengarti-ngarti. Aduh, bingung aing kumaha nya anjir ya. Matematika tengarti, nya fakultas hukum tengarti kumaha ieu. Nah, pada akhirnya udahlah nyantai aja lah. Pada akhirnya nyantai. Kalian tahu IP ini mah buka aja nggak apa-apa. Saya udah nangis lulus. IP saya semester 1 berapa? 258. Goreng berarti kan? 258 2007 kan. Tapi saya percaya, saya tuh harus saya percaya dan saya maksudnya kan namanya manusia kan berpikir juga, namanya aing kikiwai gitu, kikiwai kan mau di sini-sini aja kan nggak mungkin kan. Ya kalau di agama saya kebetulan selalu ada hadis yang mengatakan ya kalau orang yang sama dengan hari ini berarti dia merugi. Orang itu harus lebih baik daripada hari esok. Itulah dia. Nah, makanya saya belajar pada akhirnya alhamdulillah di semester 3, semester 2 lagi goreng. Semester 3 saya naik di 2,98. Sampai pada akhirnya kilas cerita semester akhir saya 3,9 sekian lah. Memang ada yang B1 aja. Itu menunjukkan kenapa jalanin dulu. Ini yang saya selalu kutip dari Kang Ihwan. Kalau kalian tahu Kang Ihwan itu senior angkatan 2012. Yang kepastian itu adalah perubahan. Nah, jadi kita jangan takut untuk berubah, maksudnya. Kayak gitu, misalkan kayak contoh kayak gitu. Saya pertama Cilepeng, pada akhirnya kan saya juga belajar terus. Belajar sampai pada akhirnya alhamdulillah. Nah, dan begitu pun kenapa saya memilih juga untuk berorganisasi. Kalau saya pribadi, saya sudah belum sepenuhnya, tapi sedikitnya udah merasakan dampak dari organisasi itu gitu. Yang tadi SMA. Nah, setelah itu pada akhirnya saya memilih untuk melanjutkanlah di organisasi kampus kan. Nah, dia memilih melanjutkan di organisasi kampus. Ya, saya pertama juga mikir dan orang tua juga sempat mempertanyakan kamu tanpa organisasi aja ngaco gitu, apalagi sama organisasi kan. Cuman pada akhirnya kalau saya pribadi itulah pas di SMA saya diajarin organisasi itu gak akan pernah melatih hard skill kamu. Hard skill kamu malah makin ngaco. Karena hard skill kamu tuh didapat dengan kemauan kamu. Kalau kamu ingin belajar satu ilmu hukum, kamu ya harus baca gitu. Kalau kamu mau belajar satu ilmu matematika, ya kamu harus terus mencoba itu rumus matematika sampai pada akhirnya bisa. Tapi kalau misalkan soft skill, ya itu didapatkan di luar dengan diskusi gini, dengan berdiskusi, dengan bersosialisasi dengan orang, berhubungan, berinteraksi, dan lain-lain bentuk macam komunikasinya. Nah, saya dapatkan itu, makanya saya nggak panjang lebar, udah saya ikut UAM langsung ke HIPI. Singkat cerita, ini yang asal kalian tahu, saya nggak berani ngomong kayak gini di depan rapat, apalagi sekarang kan nambah lagi kebiasaan, kita harus biasa untuk belajar ngomong depan kamera kan. Dulu saya nggak berani sama sekali. Saya disuruh kan dulu rapat tuh di masjid, acara apa entahlah saya lupa acara apa. Sok Kang Raffi berpendapat, nggak berani sedikit pun. Setelah itu yang anehnya sama senior saya malah dijadikan ketua pelaksana Semnas kan, ketua pelaksana Semnas. Wah, di situ lebih ngaco lagi. Itu asal kalian tahu, saya pas hari H itu sakit. Karena kepikiran harus sambutan. Itu dia. Manusia itu berubahan. Itu makanya pasti nggak akan ada yang nyangka. Itu saya sampai sakit hari H. Pada akhirnya sambutan saya diwakilkan oleh sekjen saya, yaitu ketua DPM. Ketua DPM tahun 2013, tahun 2015 sama Kang Ali Tehnela. Itu sekretaris Semnas saya. Diwakilkan sama Tehnela. Oh, itu ngaco aja. Saya bisa dibilang ya pengecut, oke lah, nggak masalah. Untuk acara itu saya pengecut. Sampai pada akhirnya saya berpikir, anjir, parah banget ya. Maksudnya, kok mental gini banget. Nah, lanjut ke sana, berpikir,
Masuklah, saya dipercayalah sama Kang Ihwan, pas ketua HIP-nya Kang Ihwan, jadi kepala departemen hubungan luar, ya Menlu kalau di sana. Ya itu pun ya saya masih belum ngerti soal organisasi. Ya udah, saya masih lanjut main-main. Ya hubungan luar ya ngobrol-ngobrol ngapu aja sama orang-orang luar kan. Sampai pada akhirnya singkat cerita ya udah ganti pengurusan. Nah, pas Senat saya kebetulan dipercayai oleh Kang Ali. Kang Ali selaku ketua Senat. Nah, di situ baru mikir saya. Di situ baru mikir, wah ngaco nih kalau masih aja nggak berani. Dan di situ juga masih berpikir keras apa. Saya HIPMI sama kuliah aja masih rada nggak balance. Apalagi ditambah Senat kan. Apalagi sistem organisasi mahasiswa di STHB kita, kadang kalau kita udah di Senat pun, ini yang saya rasain ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau kita udah di Senat pun, kita harus memperhatikan juga UKM kan. Istilahnya jangan lupa kacang lah, istilahnya lah, gitulah. Karena kan maksudnya kan kaderisasi terus berlanjut dong. Karena kan junior tetap ada, kita pun kan harus mengarahkan junior dong. Maksudnya untuk bisa memflow up dirinya gitu. Nah, tapi saya berpikir ya udahlah pakai teori, ya udah Bismillah aja. Saya ingin belajar aja. Nah, di situ pada akhirnya saya berani untuk bicara depan umum di rapat anggaran sama UKM yang pembagian anggaran kan ada pasti kalian kan yang UKM ada. salah satu ya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya saya ditunjuk jadi ketua pelaksana dan semua kegiatan Senat. Nah, terus ya udah kalau kuliah kalau saya pribadi kan kalau orang lain mikir mungkin anjir aing pasti kateteran dan segala macam. Ada salah satu dosen yang kesel waktu pas saya pertama masuk Senat. Siapa? Bu Meti tahu? Pasti tahu. Nah, ya pas saya masuk Senat kan saya beres-beres ruang Senat sapu-sapu Raffi nah di Senat. Ya Bu, di Senat saya Bu sekarang pengurus Senat. Embung Ibu mah. Ya Raffi pasti jadi malas gitu. Juga bahula tas senior kamu tas si Iwan, si Alda, padahal rajin jadi mah bla 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 bla. Nah ya udahlah ya kayak buku Abi buktikan kata Raffi gitu. Sama saya buktiin kayak gimana nanti saya. Ya pada akhirnya berjalannya waktu itu dia. Pada akhirnya karena kalau saya pribadi saya Senat nih. Kalau misalkan saya ngaco, maksudnya UKM itu kan binaan kita kan, binaan Mendagri kan. Nah, kalau kitanya ngaco, perbuatan kita ngaco, tingkah laku kita ngaco, berarti binaan-binaan kita pun bakal ngaco. Saya mikirnya gitu. Jadi kalau mau misalkan mau binaan-binaan kita maju, pola pikirnya mulai dari pola perkuliahannya dan seterusnya, ya kita pun harus mencontohkan yang betul gitu. Salah satu contohnya ya kalau misalkan ada kuliah ya masuk walaupun sesibuk mungkin ya pada akhirnya ya ujung-ujungnya saya membuktikan gitu. Pengen ngebuktiin aja, pengen membuktikan bahwa salah satunya ke Bu Meti dan saya mikir saya harus jadi contoh yang baik, saya harus jadi tauladan yang baik untuk UKM, mahasiswa dan junior-junior terutama bahwa ya masuk Senat tuh ya indah loh, apalagi deket sama dosen masuk Senat tuh kan itu enaknya tuh. Nanti kerasanya nanti sampai semester akhir, deh. Kenapa? Ya salah satu contoh itu waktu pas pemilihan itu pembimbing skripsi. Anak Senat mah enak karena dekat sama Pak Bonar ya udah sok mana rek saha udah ditunjuk. Kalau orang lain kan diatur. Udah kamu sama ini embung jeung eta udah ditunjuk sama dia. Kalau anak Senat udah ada nyantah karena memang faktor kedekatan kan karena kita juga sering berinteraksi dengan Pak Bonar. Kalau misalkan kita meminjam ruangan kan yang berituan dengan jadwal perkuliahan dan seterusnya. Itu dia saya mikirnya kita juga di organisasi kemahasiswaan itu ya bisa belajar berdiplomasi dengan orang tua itu nggak gampang. Belajar berdiplomasi dengan orang yang umurnya mungkin rada jauh dari kita. Kalau saya pribadi nggak gampang, nggak tahu mungkin teman-teman sekalian. Karena saya hidup belajar, mulai dari berdiplomasi dengan wakil ketua, apalagi pejabat kampus kan, itu nggak gampang. Jadi itu dia kita belajar berdiplomasi
itu terintegrasi pula nanti kelak nanti ke tes CPNS, dan nanti kalau misalkan udah jadi PNS apalagi udah jadi jaksa, kan kita berdiplomasi dengan masyarakat sama pimpinan, kan disitulah belajarnya. Begitulah kurang lebih. Oke, Kang. Makasih banyak, Kang, buat siap penjelasannya. Sedikit mungkin, Kang, Ya, boleh kasih closing, Kang, moto Akang sebagai sarjana hukum yang juga kebetulan profesional hukum juga. Mungkin apa ya, pesan gitu, pesan singkat untuk teman-teman di STHB supaya nggak susah loh, maksudnya kan karena ada pandangan miring juga bagaimana, STHB kampusnya kecil kalah sama apa gitu kan, Kang. Nggak Ya. juga, ternyata banyak juga abang kakak yang kebanggaan kita di luar sana gitu, di profesi hukum. Betul banyak. Kalau pesan singkat saya gini aja. Sebelum berperang, kita ketahui dulu diri kita pribadi. Jadi itu SWOT itu sangat penting. Kita ketahui dulu diri pribadi. Nanti jadi di saat perang tuh kita harus, kalau misalkan kita ditonjok dari kanan, kalau kita lemah di kanan, kita pasti gini terus kan, istilahnya kalau berantem. Nah itu dia. Kalau kita kuatnya di kiri, kita pasti nonjok pakai kiri terus, entah mancing pakai kanan, nonjok pakai kiri. Kurang lebih kayak gitulah. Kalau kita udah tahu diri kita kuat dan lemahnya di mana, jadi kita tahu apa yang mau kita tutupi dari kelemahan kita. Ya salah satu contoh itu, saya jelek di matematika di TPA, saya berusaha, gila belajarnya matematian tuh di matematika, supaya matematika saya nanti pas tes bisa saya jawab. Kurang lebih gitu. Jadi kalau pesan singkat ya, ketahuilah dirimu sendiri. Insya Allah esok akan kamu taklukkan gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, siap, Kang. Makasih banyak, Kang Raffi, udah membekali kami untuk setiap langkah-langkah gimana untuk menjadi seorang profesional hukum. Kebetulan Bapak Irwan belum keluar juga, masih belum kelas mungkin ya, Pak ya? Atau Pak Irwan udah keluar? Belum, Bapak masih ada. Itu mungkin Pak Irwan dan Kang Raffi, terima kasih buat setiap kesempatan, buat setiap ilmu, waktu yang diberikan kepada kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman nanti di STHB. Selamat malam, Pak Irwan, Kang Raffi, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ya. Wah. Mungkin Pak Irwan, ya Kang Raffinya udah keluar ya. Mungkin Pak Irwan aja Pak bisa on cam Pak, kita foto dulu sebentar Pak untuk dokumentasi. Ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah Pak, Bapak, terima kasih banyak. Bapak Sama-sama, terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya. Kalau tadi sedikit nih walaupun udah close ya. Boleh Pak, nanti kita masukkan lagi. Iya, karena STHB memang kampusnya kecil. Namanya besar. Apa? Ya, namanya besar. Tadi saya juga sudah katakan, STHB besar oleh alumni-alumninya. Karena kemarin juga saya ngobrol dengan asesor yang akreditasi institusi, mereka mengatakan kecil tapi besar ya. Ya, bahkan mereka ada Pak Dr. Angkasa sampai mengirimkan papernya untuk dimuat di jurnal yang dikelola oleh STHB, yaitu Jurnal Wawasan Yuridika. Kebetulan saya seorang pengelolanya. Ya, saya tidak mengistimewakan walaupun beliau adalah asesor. Kemarin saya ya coret-coret aja artikelnya. Ya mereka juga paham, ya memahami, bahkan ya mohon jadi sampai ke saya, salam hormat Pak Irwan, salam sehat Pak Irwan, segala macam seperti itu ya. Kita perlakukan sama dengan yang lain. STHB itu kecil. Kalau motonya begini aja ya. Perilaku belajar ini menuntut rendah hati dan keterbukaan. Rendah hati ya, bukan rendah diri nggak boleh, rendah hati. Artinya ya kalau yang umum mengatakan di atas langit pasti ada langit. Ya kalau kita sudah bisa, tentunya juga banyak kekurangan.
Begitu Anda nanti masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kita akan kecil lagi. Ternyata, oh belum apa-apa nih kita ini. Apalagi masuk ke dunia baru, ke organisasi baru juga sama. Seperti itu. Ya itulah pesan saya. Tetap semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi ini, semoga cepat berlalu. Ya saya juga inginnya kita tatap muka lebih enak, berinteraksi secara langsung, ya walaupun dengan zaman digital ini saya rasa masih nggak full ya, nggak enak sepertinya. Ya, betul Pak. Ya, ingin nanti kita sama-sama bisa tatap muka lagi, itu aja. Ya, semoga tetap semangat. Seorang entrepreneur ini dituntut kreatif dan inovatif. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya. Sama.